Halo, apa kabar semuanya? Selamat datang dan berjumpa lagi di Radius Gundam. Dan di kesempatan kali ini kita akan mereview salah satu model kit high grade skala 1:144 dari seri After Colony, yaitu mobil suite produksi massal Maganak. Dan semua yang ada di depan ini adalah semua yang kita dapatkan di paket pembeliannya. Yang pertama adalah dry decal atau stiker dekal kering berupa angka yang bisa kita pasang di shield atau pada model kitnya itu sendiri atau di mana saja. Kemudian juga satu lembar foil stiker yang akan kita jelaskan juga nanti pada video ini. Dan sekarang kita akan masuk ke sesi artikulasi. Untuk bagian kepala yaitu berupa ball joint seperti pada model kit lainnya. Cuma sayangnya pergerakannya di sini agak terbatas karena janggutnya mentok di bagian kerah depan sini. Jadi pergerakan bagian kepala agak terbatas. Ball jointnya seperti yang terlihat pada video seperti ini. Untuk bagian lengan dimulai dari armor pundak atau shoulder armornya bisa digerakkan ke atas ke bawah seperti ini. Bagian samping berupa ball joint tapi memiliki sedikit pergerakan. Ball jointnya terlihat seperti pada video. Untuk bagian lengannya ball joint seperti high grade pada umumnya. Bisa diputar 360 derajat. Bisa diangkat ke atas sampai sejauh ini. Untuk bagian bicepnya bisa diputar 360 derajat. Sikunya double joint, tapi cuma sampai sejauh ini. Agak terbatas memang. Dan untuk bagian pergelangan tangan berupa ball joint seperti pada umumnya. Untuk bagian perut memiliki dua joint yaitu ball joint semuanya. Untuk bagian bawah ball joint seperti ini dan untuk bagian atasnya juga seperti ini, ball joint seperti ini. Jadi pergerakannya cukup terbatas tapi bisa diputar 360 derajat di bagian perutnya. Tanpa terhalang apapun tentunya. Dan untuk bagian armor pinggang, kita mulai dari bagian depan, yaitu berupa ball joint tapi harus dipotong menjadi dua bagian. Dan ini sudah saya potong, artikulasinya seperti ini. Bagian samping cuma berupa ball joint plastik seperti ini. Cuma bisa diputar ke depan belakang dan keluarnya sedikit. Untuk bagian belakang statis tanpa ada pergerakan atau artikulasi. Untuk joint bagian pangkal paha seperti yang terlihat pada video, yaitu berupa joint versi terbaru, ya mirip-mirip seperti HG RX78-2 Beyond Global. Artikulasinya cukup luas kecuali ke belakang karena terhalang oleh armor pinggang belakangnya. Lututnya double joint cukup luas. Bagian bawah kakinya yaitu ball joint. Armor kaki bisa digerakkan sedikit. Bagian bawah berupa ball joint. Dan oh iya, bagian dalam memiliki joint lagi yang bisa digerakkan ke depan ke belakang sedikit. Dan ini adalah semua aksesoris yang kita dapatkan di paket pembeliannya. Dimulai dari beam rifle yang cukup standar, detailnya cukup bagus, cuma tidak ada artikulasi apapun yang bisa digerakkan di beam rifle ini. Cara pasangnya tinggal pasang langsung ke bagian tangan kanan maupun kirinya seperti ini. Udah gitu aja. Kemudian ada juga X atau kapak. Ya seperti ini aja. Cara pasangnya pun sama. Tinggal pasang di bagian tangan kanan ataupun kiri, tapi kita harus membuka penutup punggung tangannya dulu. Karena di ujung gagang kapaknya ada sedikit tonjolan yang nggak bisa langsung kita pasang.
Dan untuk bagian kapaknya sendiri bisa kita simpan atau mode tersimpan di bagian konektor yang sudah tersedia di belakang, seperti yang terlihat pada video. Sekarang coba kita lepas. Dan kemudian ada juga shield. Shieldnya cukup besar. Pertama kita pasang dulu shield konektornya. Bisa dipasang di bagian tangan kanan maupun tangan kiri. Kemudian kita pasang shieldnya, cukup mudah. Dan shield ini bisa dipasang di bagian samping seperti ini, atau bisa juga dipasang di bagian belakang seperti ini. Dan untuk shieldnya sendiri bisa juga kita gabungkan dengan beam rifle, atau lebih tepatnya mode tersimpan. Untuk beam rifle seperti ini, tapi untuk kapaknya tidak bisa kita gabungkan karena konektornya terlalu kecil. Tapi untuk beam rifle-nya pas karena memang didesain untuk beam rifle ini. Lalu kita juga mendapatkan konektor tambahan yang bisa kita pasang di bagian backpack untuk menyimpan shield atau tamengnya. Dan cara pasangnya pun cukup mudah seperti yang terlihat pada video. Tinggal pasang, sudah. Dan untuk beam rifle dalam mode tersimpan bisa juga kita pasang di bagian backpack atau pergelangan tangannya. Untuk stiker yang kita dapatkan nggak banyak, cuma sedikit. Yang pertama foil stiker berwarna ungu di bagian mata, foil stiker ungu di bagian sensor beam rifle, foil stiker yang agak besar ini di bagian armor pundak atau shoulder armornya. Kemudian dua stiker kecil yang terpasang di bagian shield atau tameng yang akan kita jelaskan juga nanti. Yang pertama foil stiker berwarna ungu untuk bagian mata, yaitu mono eye. Dan yang kedua berupa foil stiker berwarna ungu juga yang terletak di lensa beam rifle, seperti yang terlihat pada video. Untuk selanjutnya foil stiker berwarna coklat kekuning-kuningan atau ke orange-orangean yang terletak di shoulder armor atau armor bagian pundak, kanan, kiri, depan, dan juga belakang. Selanjutnya stiker berwarna coklat kehijau-hijauan yang terletak di bagian shield atau tamengnya yang terletak di bagian atas dan juga bawahnya. Selebihnya warna yang kalian lihat adalah murni part plastik. Untuk desain dari model kit ini sendiri sebenarnya aku nggak terlalu suka karena ya mau dibilang apa lagi, model kit ini memang kroco-kroco atau bagian tumbal-tumbalnya atau bagian kembang api. Kalau di Kamen Rider atau Super Sentai lebih tepatnya seperti ya monster-monster kroconya lah yang gampang dikalahin. Tapi untuk artikulasinya cukup lumayan, nggak terlalu mengecewakan. Kalau untuk kualitas plastiknya sendiri nggak usah ditanya lah ya, karena ini keluaran model terbaru, tentunya finishingnya lebih halus dan juga lebih rapi. Dan salah satu nilai plusnya adalah foil stiker yang nggak terlalu banyak, bahkan bisa dibilang cuma sedikit. Aksesoris yang kita dapatkan juga nggak terlalu banyak, terutama bagian pergelangan tangan yang cuma dapat sepasang atau 2 buah aja. Kalau ditanya worth it atau enggak untuk dibeli, terserah kalian. Kalau kalian suka dengan desainnya atau ingin coba-coba, silahkan dibeli. Cukup sekian untuk video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih dan salam peternak plastik.